wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita hari ini masuk di jenis ke-7 dari kata yang butuh kita tahu sebagai orang yang mengi'rab. Kata beliau as-anna us-sabi'u, jenis yang ke-7, maja'a ala thamaniyati aujuh, apa yang datang di atas 8 sisi. Wahwal waw, dan dia adalah waw. Waw ini banyak sekali sisinya dalam kalimat. Ada 8. Sebagiannya kita sudah tahu. Alhamdulillah. Iya. Kata beliau wadzalika, demikian itu. Anna lana wawain. Kita memiliki 2 waw. Itu sudah 2. Pertama itu kita memiliki 2 waw. Yartafi umma ba'dahuma. Ropa setelah keduanya. Jadi ada 2 waw setelahnya diropa. Wahuma, dan dia adalah wawul isti'naf. Ini yang kita biasa ambil. Waw isti'nafiyah. Ini kan setelahnya diropa. Apakah itu isim ataupun fi'il? Pokoknya kalau ada waw isti'nafiyah berarti jumlah baru. Maka hukumnya diropa. Nah contoh, linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasya wa nukirru. Itu dibaca ropa. Karena kalau seandainya atop, maka dibaca wa nukirro. Iya kan? Atop ke mana? Nubayyina. Tapi sekarang dia dibaca nukirru. Ropa. Berarti waw di situ adalah waw apa? Istinafiyah, jumlah baru. Fa innaha law kanat lil atfi, kata beliau, sesungguhnya dia kalau seandainya untuk ataf, lan tasbal fi'il, maka fi'ilnya akan dinasabkan. Maka fi'il akan dinasabkan. Ini waw pertama. Waw kedua yang diropa juga setelahnya adalah wawul hal. Waw yang bermakna dalam keadaan. Waw yang bermakna dalam keadaan. Waw haliyah namanya. Karena ada waw haliyah, maka setelahnya adalah jumlah. Adalah jumlah yang diropa. Adalah jumlah yang diropa. Iya. Wa tusamma wawul ibtida aidha. Cuman waw haliyah ini ada nama lain juga. Dinamakan juga wawul ibtida. Berarti kembali ke awal. Kembali ke waw isti'nafiyah. Paham kan? Namanya juga waw ibtida, nama lainnya. Nah contoh, ja'a zaidun wasyamsu tali'atun. Lihat itu, ja'a zaidun wasyamsu tali'atun. Datang Zaid dalam keadaan matahari terbit. Jadi bukan dan, dalam keadaan matahari terbit. Karena dia ini waw apa tadi? Waw haliyah. Iya. Wasibawaihi yuqaddiruha bi'id. Dan Sibawai takdirkan maknanya id. Sibawai rahimahullah. Jadi beliau kalau artikan ini, ja'a Zaidun ketika. Kan kita tadi bilang artinya apa? Dalam keadaan. Sibawai dia takdirkan makna id. Jadi artinya datang Zaid ketika matahari terbit. Dipahami ini? Ini menurut Sibawai takdirnya. Ada catatan 389, mudah sekali. Yaitu makna id yang diartikan dengan ketika. Itu masalah terjemahan saja. Iya. Itu 2, sudah 2 waw. Wawawain, dan ada 2 waw lagi. Berarti jadinya 4 nanti ini. Ini sisinya sekaligus ya. Langsung itu sisinya. Ada 2 waw yang tasibu ma ba'daha. Ternasabkan apa yang setelahnya. Wahuma, dan keduanya adalah waw maf'ul ma'ah. Antum masih ingat? Wawnya maf'ul ma'ah. Setelahnya dinasab. Ya nahsirtu wan nila. Ini jelas, alhamdulillah, tidak ada masalah. Yang keempat, yaitu yang kedua dari yang menasab, wawul jama'. Waw yang bermakna jama'. Ya, waw yang bermakna jama' juga waw yang bermakna bersama maksudnya. Makna jama' adalah waw yang bermakna bersama. Tapi tadi masuk pada maf'ul bih. Kalau ini ad-dakhilatu alal mudhari, yang masuk pada fi'il mudhari. Al-masbuki binafin atau tolabin, yang diawali oleh penafian atau tolak. Antum masih ingat?
ada fa sababiyah dan waw ma'iyah. Dia menasab fi'il mudhari dengan an mutmaratan wujuban dengan syarat di awal oleh nafi atau tolak. Itu kan juga waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Jadi ada namanya waw ma'iyah yang bermakna bersama dan ada waw maf'ul ma'ah. Paham kan? Ada wawnya maf'ul ma'ah. Dua-duanya dinasab setelahnya. Cuma satunya menasab isim, yang satunya menasab fi'il. Dipahamkan? Ini juga sudah 4. Waktu sama waw sorfi, dia dinamakan juga waw sorf. Itu nama lainnya. Kita dapat sekarang nama lain dari waw ma'iyah, itu waw as-sorf. 392, istilah ini digunakan oleh orang-orang Kufa. Jadi orang Basra bilang waw ma'iyah atau wawul jam'i. Kalau orang Kufa menamakannya dengan apa? Waw as-sorf. Waw as-sorf. Ini nama saja, masalah nama. Masalah nama. Nah contoh, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya'lama. Mansub dengan ad mutmaratan wujuban setelah waw ma'iyah. Karena dia di awal penafian. Walamma ya'lam. Di awal oleh apa? Penafian. Yaitu walamma ya'lam. Iya. Wa qawlu Abil Aswad. Dan perkataannya Abul Aswad. La tanha an khulukin wa ta'atiya mitlahu. La tanha an khulukin wa ta'atiya. Iya. Dimaksud dengan apa itu? An mutmaratan wujuban. Setelah tolak. Karena la tanha itu fi'il nahi tolak. Fi'il nahi tolak. Selesai 2 waw lagi. Jadi sudah 4. Wawawain yang jarru ma ba'daha. Dan ada 2 waw terjerkan apa yang setelah keduanya. Paham ini? Wahuma. Dengan 2 ini jadinya 6 nanti. Sudah 6 nih. Ada 2 waw setelahnya dijer. Apa itu? Pertama wawul qasam. Ini jadi kelima. Waw sumpah. Sudah lewat kan? Di huruf jer adalah waw sumpah. Wattini wazzaituni. Jelas. Wawaw rubba. Dan ada juga namanya waw apa? Rubba. Yang rubba itu dihilangkan setelah apa? Waw. Namanya waw apa? Waw rubba. Namanya waw rubba. Di pembahasan juga huruf jer. Kaqaulihi seperti ucapannya. Wabaldatin laisa biha anisu wabaldatin. Takdirnya. Warubba baldatin. Jelas ini? 6. Itu sudah 6. Sisa berapa sisinya? 2. Mudah sekali ternyata wow. Iya. 2 lagi. Kata beliau wawawan. Dan ada 1 waw. Yakunu ma ba'dah ala hasabi ma qablaha. Ini tentunya tidak ada kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Ada 1 waw. Apa yang setelahnya itu tergantung sebelumnya. Waw apa kira-kira ini? Iya, bilang saja waw atof, selesai masalah. Wahya wawul atfi, inilah waw atof yang kita sudah juga dapat sebelumnya. Wahyal aslu, perhatikan itu. Dialah asal waw. Jadi asal waw itu adalah waw atof. Dari semua sisinya waw, asalnya waw atof. Iya, wal ghalib dan kebanyakannya. Jadi kalau antum tebak bilang waw atof, tidak masalah. Kan itu kebanyakannya. Kebanyakan yang datang dalam bahasa Arab, Quran, hadits, Arab gundul, waw atof. Ini kebanyakannya. Wahya li mutlaqil jam'i, dan dia adalah mutlak jama'. Ini sudah diuraikan sebelumnya, yaitu tidak menunjukkan faedah berurut, tidak pula tidak berurut. Artinya bisa saja berurut, bisa juga tidak berurut. Dipahamkan? Mutlak jama'. Selesai. Kalau ini mudah sekali, mungkin tidak perlu contoh ya. Contohnya banyak sekali dari buku pertama, kedua, ketiga. Ya kan? Waw terakhir. Wawawan yakunu dukuluha fil kalami kahurujiha. Dan ada 1 waw masuknya dalam kalimat seperti keluarnya. Waw apa itu? Zaidah. Ada namanya dalam bahasa Arab, waw hanya tambahan. Ada dan tidaknya sama saja. Wahya waw zaidah, dan dia adalah waw tambahan. Nah contoh, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha pakai waw, wa futihat pakai waw mubad,
wa futihat abwabuha. Pakai waw. Waw apa di sini? Kata mereka waw tambahan. Kenapa? Bidalilil ayatil ukhra. Dengan dalil ayat yang lain. Bunyinya sama tapi tidak pakai waw. Ayat yang mana itu yang belum katakan? Lihat ada catatan di bawah 396. Datang tanpa waw dalam surat Az-Zumar ayat 71. Tadi juga Az-Zumar 73. Tapi di ayat sebelumnya tanpa waw. Lihat. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Di surat itu sendiri. Jadi ayat 71 tanpa waw. Ayat 71 tanpa waw. Ayat 73 pakai waw. Itu menunjukkan waw itu adalah waw apa? Zaidah. Dan nanti antum akan dapat di buku yang lebih tinggi. Ada mengatakan itu waw yang itu adalah waw tamaniyah. Waw 8. Tapi nanti beda. Iya, ada nanti waw 8. Nah, supaya antum penasaran tahun depan masuk lagi. Iya, kalau mau tahu ya datang ke tahun depan. Kalau tidak mau tahu silakan. Iya, melanjutkan hidup. Haha. Dipahami ini insyaallah. Jadi nanti ada namanya waw di ayat tadi, waw tamaniyah. Waw tamaniyah namanya. Ini namanya. Tapi mereka katakan di sini kalau sisi terakhir di sini sisi ke-8 adalah namanya waw zaidah. Ada dan tidaknya sama. Ada dan tidaknya sama. Wakila dan dikatakan pendapat lain untuk 8 ini innaha atifatun. Dia adalah atof. Dia adalah waw atof. Ini bukan tambahan. Wal jawabu mahdhuf dan jawabannya dihilangkan. Wa takdir dan takdirnya dalam ayat kanat kait wa kait adalah akan terjadi demikian dan demikian. Yaitu hatta idza ja'uha. Hingga ketika mereka datang. Putiha wa putihat abwabuha. Dan dibuka pintu-pintunya. Maka akan terjadi demikian dan demikian. Ketika pintunya sudah dibuka. Paham kan? Ini pendapat lain. Jadi kalau itu adalah waw atau berdasarkan pendapat kedua. Berarti waw hanya berapa sisinya? Kalau ini di ayat ini adalah waw atau. Berarti hanya berapa sisinya? 7. Paham kan? Hanya 7. Berarti tidak ada waw zaidah. Tidak ada waw zaidah. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibn Hisham tadi, dengan dalil di ayat sebelumnya, itu lebih kuat. Dengan dalil di ayat sebelumnya, itu lebih kuat. Selesai? Iya. Yang belum katakan di sini. Kemudian kata belum. Yang belum singgung sedikit sekarang ini. Yang saya isyaratkan tadi. Yang ada di buku setelahnya. Dan juga belum singgung di sini. Sedikit belum bilang. Wa qawlu jama'atin. Dan pendapatnya sekelompok orang. Innaha waw tamaniyah. Masih di ayat tadi. Itu waw namanya waw tamaniyah. Waw yang bermakna 8. Itu makna ayat itu. Hatta idza ja'uha. Hingga ketika mereka mendatanginya. Wa futihat abwabuha. Dan dibuka 8 pintunya. Dan dibuka 8 pintunya. Pintu surga. Pintu surga dibuka 8 pintunya. Pintu apa itu? Pintu surga. Maka waw di situ namanya waw apa? Waw 8. Waw 8. Tidak, kita tahu itu 8 pintu surga dari dalil lain, bukan dari waw. Jadi nanti kalau bilang ja'a Zaidun wa Amrun, oh ini waw 2. Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun, ini waw 3. Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun wa Khalidun, waw 4. Susah kalau begitu. Paham kan? Wa inna minha dan sungguh darinya juga yaitu waw 8. Wataminuhum kalbuhum. Dan yang ke-8-nya adalah anjingnya. Di surah Al-Kahfi. Waw 8. Tidak. Itu 8 dari kata tamin. Bukan dari waw. Dipaksakan sekali. Maka yang belum bilang. La yardahu nahawi. Tidak diridhoi oleh ulama nahawu. Ini karang-karang ini. Iya. Tidak diridhoi oleh ulama nahawu. Iya. Wal qawlu bidzalika. Ini lagi. Dan ada yang berpendapat dengan itu juga. Yaitu waw tamaniyah. Ada yang berpendapat itu juga yaitu dengan waw tamaniyah. Pada firman Allah. Wannahuna anil munkar. Dan melarang dari kemungkaran. Ini kita butuh buka ayat ini. Kenapa dibilang waw 8 ini?
Ya, surah At-Taubah 112 ya. Ya, kita butuh buka ayat. Kenapa ini wannahun wawnya di situ dibilang waw apa? Dibilang waw apa? Tamania. Kenapa itu bisa waw tamania? Ayat 112 ya. 112. Antum bisa nanti buka pada muridnya antum. Jadi At-Taubah 112 At-Taibun 1, wal abidun At-Taibun al-abidun 2, al-hamidun 3, as-saihun 4, ar-raki'un 5, as-sajidun 6, al-amiruna bil ma'ruf 7, wan-nahun anil munkar. Itu waw thamaniyah. Karena ke-8. Anda paham ini? Sebelumnya tidak ada waw. Sebelumnya tidak ada waw. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'rufi wan-nahun. Tiba-tiba ada waw di situ. Waw apa ini? Waw thamaniyah. Apa kata Ibn Hisham? Abad, lebih jauh. Tadi tidak diridhoi. Tadi kan tidak diridhoi. Ini lebih jauh. Jauh, pendapat gimana ini? Wafi, demikian pula mereka bilang waw thamaniyah pada ayat Thayyibatun wa abkaro. Ini ayat surah apa itu? Surat At-Tahrim ayat 5. Kita lihat lagi At-Tahrim ayat 5. Nanti antum bisa buka ya. Kalau antum mengajar berarti antum lihat lagi At-Tahrim ayat 5. Karena mereka juga bilang At-Tahrim ayat 5 di situ ada waw thamaniyah. Ada waw thamaniyah. Jadi baca ayat 5. Asa rabbukum in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. 1, muslimatin mu'minatin. 2, qanitatin. 3, taibatin. 4, abidatin. 5, saihatin. 6, taibatin. 7, wa abkaro. 8. Tiba-tiba muncul waw tak? Iya. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, tayyibatin, wa abkaro. Tiba-tiba. Ini ke-8. Inilah waw thamaniyah. Kata penulis, dohirul fasad. Iya, nampak kerusakan di lautan dan di daratan. Gara-gara waw thamaniyah. Anda paham ini? Tidak ada waw thamaniyah. Ini rusak. Ini rusak. Jelas pembahasan kita sekarang? Selesai tentang waw. Selesai tentang waw. Ana utamin. Masya Allah, tamat hari ini kayaknya ini. Iya. Ana utamin jenis ke-8. Jenis ke-8. Jenis terakhir dari bab 3. Iya, ke-8. Maja'a alatnai asyara wajahan. Apa yang datang di atas 12 sisi. Ini paling tinggi. Ada kata dalam bahasa Arab 12 sisinya. 12 sisinya. Siapa itu? Kata beliau wahwa ma. Yang punya 12 sisi ini adalah ma. Yang paling banyak sisinya dalam bahasa Arab ma. Bahkan dia mengalahkan man. Paling banyak ma. Wahya ala dorbain. Dari 12 sisi ini terbagi 2. Ismiyatun. Pertama ada ma berupa isim. Jadi ma dia di situ irobnya isim. Cuma sisinya wa aujuhu sab'ah. Dia kalau sebagai isim sisinya ada 7. Bayangkan. Kalau dia sebagai isim sisinya 7. Apa itu? Pertama ma'rifatun tamah. Kadang ma itu ma'rifah sempurna. Apa artinya ma'rifah sempurna? Ada catatan di bawah. 404. Tidak butuh kepada sila dan bermakna sesuatu itu. Berarti kalau dia ma'rifah tamah, bukan isim mausul. Tanda? Karena kalau isim mausul itu ma'rifah nakis, ma'rifah kurang. Karena dia butuh kepada sila. Ini ma'rifah tamah. Ma'rifah sempurna, tidak butuh pada silah. Dan artinya sesuatu itu, bukan yang, tapi sesuatu itu.
Mereka contohkan ayat nah fani immahi, senikmat-nikmatnya sesuatu itu adalah dia. Sesuatu itu adalah dia. Antum jangan terjemahkan yang. Tapi senikmat-nikmatnya sesuatu itu adalah dia. Maknanya ai fani masyai ibadauha. Maka senikmat-nikmat sesuatu adalah menampakannya. Kan ini kan ayat intu budus sedekat fani immahi. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu adalah senikmat-nikmatnya sesuatu itu adalah dia. Iya. Yang kedua ma'rifah nakisah, isim juga, tapi ma'rifah nakisah wahyal mausula. Inilah ma'rifah nakisah, isim mausul. Dialah isim mausul. Butuh kepada apa kalau isim mausul? Kepada sila. Jangan lupa sila itu bisa berupa jumlah ismi atau fi'liyah atau sibul jumlah. Nah contoh ma indakum khairum minal lahwi wa minat tijaro. Ma apa yang ada di sisi kalian lebih baik daripada lahu, ya, hal yang sia-sia dan perdagangan. Apa yang di sisi Allah lebih baik dari semuanya? Apa yang ai artinya alladzi indallah, yang berada di sisi Allah, khairun lebih baik, minal lahwi wa minat tijaro, daripada permainan dan perdagangan. Ini ketiga. Keempat, wasyartiyah. Ini juga antum sudah tahu ya, syartiyah. Ada ma syartiyah, menjazam dua fi'il. Nah contoh, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ini jelas. Iya, wastifhamiyah sisi keempat. Ada ma istifhamiyah, isim juga. Isim istifham. Nah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dia bertanya, apa yang ada di tanganmu itu wahai Musa? Iya. Tapi ada faedah lain di sini dan ini faedah bagus sekali. Wa yajibu hatfu alifiha. Dan ketika dia ma istifhamiyah, wajib dihilangkan alifnya. Itu kan dia ma. Wajib dihilangkan alifnya. Idza kanat majruratan, kalau dia dalam keadaan apa? Majrur. Itu keunggulannya ini nanti ma istifhamiyah. Untuk membedakannya dengan ma mausulah dan ma syartiyah. Dia itu kalau masuk huruf jar, hilang alifnya. Nah, amma yatasaalun, asalnya amma. Tapi karena dia isim istifham, maka dihilangkan alifnya ketika masuk huruf jar. Fanadiratun bima yarji'ul mursalun, hilang alifnya. Karena kemasukan apa? Huruf jar. Ini sisi keempat, ya. Dan beliau bilang walihada, oleh karena itulah rodda, yaitu oleh karena tadi 410, yaitu karena ma harus dihilangkan alifnya ketika di jar. Raddal Kisai alal mufassirin qaulahum. Al-Imam Al-Kisai membantah ahli tafsir ucapan mereka. Bima ghafaroli rabbi. Ahli tafsir bilang innaha istifhamiyah. Ma di sini ma apa? Istifhamiyah. Al-Kisai bilang enggak. Ini bukan ma istifhamiyah. Apa dalilnya Al-Kisai? Ya, alifnya ada. Karena kalau dia ma istifhamiyah, maka alifnya apa? Alifnya hilang. Alifnya hilang. Ini masih ada alifnya sehingga dikatakan bukan istifhamiyah. Wa innama jaza, dan sungguh tiada lain boleh dibolehkan. Limadha fa'alta. Kenapa alifnya dah hilang ini? Padahal ada li. Boleh itu li'anna alif sorot haswan bitarkib, karena alifnya menjadi di tengah susunan ma'ada bersama apa? Da. Kalau seandainya tidak ada da, maka dikatakan lima fa'alta. Paham kan? Tapi ini karena berada di tengah da, antara da dan ma, maka alifnya dimaafkan. Alifnya dimaafkan, tidak hilang. Jadilah lima da, tidak hilang. Fa'asbahat al-mausulah. Dia mirip dengan isim mausul. Kan ada isim mausul apa? Mada. Antum sudah lewat kan?
da bisa sebagai isim mausul dengan syarat diawali oleh man atau ma istifham. Iya kan? Di mutamimah. Jadi karena mirip dengan isim mausul, maka dia tidak dihilangkan alifnya. Maka dia tidak dihilangkan alifnya. Selesai sisi yang keempat. Sisi kelima, wa nakiratun tamah. Hati-hati ma. Ternyata itu ma bisa nakirah sempurna. Sama dengan tadi nakirah sempurna, catatan ma'rifah sempurna. Lihat catatan 413. Yaitu tidak butuh kepada sifat. Tidak butuh kepada sifat dan bermakna sesuatu. Nakirah tamah artinya tidak butuh pada naat. Nakirah tamah artinya tidak butuh pada naat. Iya. Lihat wadalika fi thalathati mawadi'a fi kullin minha khilaf. Kapan dia nakirah tamah belum rinci. Demikian itu ada pada 3 tempat, tapi pada setiap tempat itu ada perselisihannya. Tidak pastikan dia di situ nakirah tamah. Semua ada perselisihannya. Ahaduha, tempat pertama dia sebagai nakirah tamah. Tempat pertama dia sebagai nakirah tamah, ada catatan di bawah 414 jika terletak setelah nikmah dan bi'sah. Itu ya 414. Sisi pertama nakirah tamah, perhatikan ciri-cirinya, jika terletak setelah nikmah dan bi'sah. Kemudian setelah ma adalah isim atau fi'il seperti contoh penulis. Lihat contoh penulis, fani immahi wa ni'ma ma sona'ta. Iya, 2 contoh ini. Ai ni'ma syai'an hiya. Tadi kan waktu dia nakira ni'ma syai'a pakai al. Sekarang karena dia ma'rifah kan tadi di atas. Di ayat. Ayatnya kan sama contohnya ini. Tadi contoh ayat ini untuk ma'rifah tamah. Ternyata dia juga bisa nakira tamah. Dia bisa nakira tamah. Maknanya syai'. Maknanya syai'. Senikmat-nikmatnya sesuatu adalah dia. Sesuatu di situ apa saja yang kalian nampakkan berupa sedekah. Umum. Iya. Itu bermakna umum. Tapi di ayat itu ada perselisihan karena ada memasukkan makna pertama tadi. Ma'rifat tamah itu dibilang ada perselisihan. Demikian pula ni'ma ma sona'ta. Dia artinya ni'ma syai'an sona'ta. Sebaik-baik sesuatu adalah yang kamu lakukan. Sebaik-baik sesuatu. Bukan sesuatu itu. Sesuatu adalah yang kamu lakukan. Kata mereka ini nakirah tamah. Nakirah tamah. Yang kedua, nakirah tamah juga. Qauluhum, perkataan mereka. Nakirah tamah juga. Inni mimma an af'al. Sungguh saya dari apa yang saya lakukan. Maksudnya apa ini? Ini maknanya apa? Kata penulis, kata Ibn Hisham, ini makhlukun. Saya dicipta. Min amrin huwa fi'li. Dari sebuah perkara, dialah perbuatanku. Dialah perbuatanku, kada wa kada, demikian dan demikian. Jadi kata ma bermakna amrin. Bermakna sebuah perkara. Nakirah tamah juga namanya ini. Nakirah tamah juga. Tadi kan maknanya syai'. Kalau ini maknanya apa? Amrin. Dari sebuah perkara. Umum katanya. Wa kada, kada wa kada. Kada wa kada, demikian dan demikian. Wadhalika ala sabilil mubalaghah. Demikian itu mereka ungkapkan, biasanya orang Arab katakan itu karena mubalaghah, berlebihan dalam berucap. Iya, dia bilang, wa ini mimma apa? Karena berlebihan. Saya ini dibuat dari apa yang saya lakukan. Saya ini dicipta dari apa yang saya lakukan. Artinya, takdirku begitu. Takdir saya adalah begitu. Biasanya mereka ucapkan seperti itu dalam bab apa? Al-mubalaghah. Berlebihan dalam takbir. Berlebihan dalam sebuah ungkapan. Lihat catatan 415. Yaitu menunjukkan makna lebih dalam sesuatu perkara. Menunjukkan makna lebih dalam suatu perkara. Mithl seperti ayat. Khuliqal insanu min ajal.
manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Artinya sifat dasar manusia tergesa-gesa. Antum lihat saja sifat antum masing-masing. Ini ayatnya. Mau memang begitu. Iya. Tergesa-gesa. Selalu mau segera. Selalu mau segera. Ayat ini mimbabil mubalaghah. Memang sifat dasarnya manusia selalu ingin tergesa-gesa. Selalu ingin tergesa-gesa. Makanya Nabi menganjurkan kita untuk ta'anni, untuk bersifat hati-hati, pelan-pelan. Paham kan? Dan Allah memuji orang yang robbaniyin. Orang yang robbani. Robbani itu memulai dengan perkara kecil, kemudian besar begitu. Dipahamkan? Yaitu yang bertahap dalam sesuatu. Tidak tergesa-gesa. Karena al-ajal minasyaiton wa ta'anni minar rahman. Ketergesa-gesaan itu dari setan. Dari setan dan berhati-hati itu dari Allah Ar-Rahman. Jelas ini mimbabil mubalaghah. Selesai sisi kedua masih nakirah tamah. Sisi ketiga nakirah tamah juga. At-thalits at-ta'ajjub. Ini kalau yang sudah biasa antum dapat. Termasuk nakirah tamah adalah ma ta'ajjubiyah. Nakirah tamah adalah ma ta'ajjubiyah. Ma yang berfungsi untuk takjub yang ada di mutamimah di akhir kitab. Iya. Nah contoh ma ahsana zaidan. Ma di situ isim. Nakirah tamah. Nakirah tamah. Iya. Ma ta'ajjub. Nakirah tamah. Ay syai'un hasana zaid. Itu sesuatu yang indah pada Zaid. Sesuatu yang indah pada Zaid. Wahwa qaul Sibawai. Dan ini adalah pendapat Sibawai. Yaitu mengisyaratkan bahwa ma ta'ajjubiyah itu juga diperselisihkan. Itu juga diperselisihkan. Makanya Ibn Hisham tadi menyatakan diperselisihkan pada setiap dari 3 tempat ini. Ia menunjukkan dia nakirah tamah. Ini sisi kelima. Keenam, masih isim juga. Wa nakiratun mausufa. Nakiro yang disifati. Kalau disifati berarti tidak tamah. Namanya nakiro nakiso. Kalau tadi kan nakiro tamah tidak perlu sifat. Kalau nakiro mausufa, inilah nakiro nakiso. Kaqaulihim seperti ucapan mereka. Marartu bima mu'jibin lak. Marartu bima mu'jibin lak. Mu'jibin na'at. Dari apa? Dari apa? Ma. Berarti ma di situ nakiro apa? Namanya nakiro mausufa. Ai bi syai'in mu'jibin lak. Maknanya ma di situ adalah syai', sesuatu. Dengan sesuatu yang menakjubkanmu. Dengan sesuatu yang menakjubkanmu. Wa minhu fi qaul. Di antaranya juga dalam satu pendapat. Di antaranya juga yaitu yang masuk di nakiro mausufa pada satu pendapat. Ni'ma ma sona'ata. Karena mereka i'rab sona'ata adalah na'at. Ai ni'ma syai'un sona'tahu. Iya, karena kan jumlah setelah nakiro apa i'rabnya? Jumlah setelah nakiro apa arti i'rabnya? Na'at. Makanya tadi itu contoh kedua, contoh pertama, sisi nakiro tamma tadi dari contoh kedua setelah ayat. Wa ni'ma ma sona'ata. Itu diperselisihkan juga. Kan ada yang mengatakan sonata adalah na'at. Sehingga ini bukan nakiro tamah, tapi nakiro apa? Mausufa. Maka tidak salah lah beliau bilang tadi. Setiap dari 3 tempat tadi diperselisihkan. Setiap dari 3 tempat tadi diperselisihkan. Karena bisa masuk pada sebelumnya dan bisa masuk pada setelahnya. Iya. Ini diantaranya. Aini masyai'un sonatah. Wa minhu diantaranya juga adalah ma'ahsana zaidan. Mana tadi itu? Ta'ajubiyah, inilah tadi yang belum bilang diperselisihkan. Diperselisihkan. Ma ta'ajubiyah ada juga mengatakan nakiro mausufa. Bukan nakiro tama. Dari mana sisinya? Ma ahsana zaidan. Ay syai'un mausufun bi annahu hassana zaidan azimun. Itu dia. Jadi makna ma adalah syai'un. Disifati bahwasanya dia bagus. Zaid azim. Syai'un, sesuatu yang agung. Azim na'at ya.
naat yang diakhirkan dari syai'un mausuf adim bi annahu hassana Zaid fa hudifal khobar. Khobarnya katanya dihilangkan. Khobarnya dihilangkan. Khobarnya ma. Khobarnya ma. Ini pendapat. Ini pendapat. Jadi nanti bisa antum katakan bahwa pada ma ta'ajubiyah bisa i'rabnya nakiro tamah, bisa i'rabnya nakiro mausufah. Itu dua sisi langsung. Yaitu dua sisi langsung. Selesai. Sisi ke-6. Sisi ke-7. Wa nakiratun mausufun biha. Kalau tadi kan nakiro mausuf. Nakiro dia disifati. Jadi ma-nya nakiro kemudian disifati. Kemudian ada ma nakiro tapi dia sebagai naat. Kalau tadi kan sebagai man'ut. Setelahnya ada sifat. Kalau sekarang dia sebagai apa? Naat. Dia disifati dengannya. Dia disifati dengannya. Contoh, nah, matalam ma ba'udatan. Apa i'rabnya ma? Naat. Naat dari mana? Matalan. Kalau tadi dia disifati. Sekarang dia menjadi sifat. Bisa juga begitu. Jadi bisa nakiro disifati, bisa nakiro sifat. Dia bisa nakiro berupa sifat. Wa qaulihim, dan seperti ucapan mereka, li amrin ma jada'a qasirun anfahu, li amrin ma. Apa i'rabnya ma? Apa i'rabnya ma? Naat. Paham kan? Ayat takdirnya mathalan baligon. Itu dia. Mathalan baligon, makna ma. Mathalan baligon, perumpamaan yang dalam. Fil haqarati, dalam kerendahan. Wali amrin adim, itu contoh di kedua. Wali amrin ma, ay li amrin adim. Perkara yang besar. Perkara yang besar. Wakila, dan dikatakan innama harfun. Dalam posisi ke-7 ini dikatakan pendapat kedua, ma di sini huruf. Sehingga nanti ma ismiyah hanya 6. Hanya 6. Berarti nanti ma harfiah juga berapa? 6. Paham kan? Kan semuanya 12. Ma ismiyah belum bilang 7. Di atas pendapat tadi yang ke-7 itu nakiro mausuf biha. Nakiro mausuf biha itu adalah siapa? Huruf. Itu huruf. Kalau antum berpendapat itu adalah isim, berarti ada 7 isim ma. Ada 7 isim, ada ma berupa isim 7. Dan kalau antum berpendapat dengan nanti pendapat wakila inna ma harfun la maudhi'alahu minal i'rab, huruf tidak ada kedudukannya dalam i'rab, berarti juga nanti ma berupa huruf ada berapa? Ma berupa huruf ada berapa? 6. Ma berupa isim juga ada 6. Di atas pendapat itu. Tapi kalau antum berpendapat ma sampai yang ke-7 itu adalah isim, sudah. Ma berupa isim ada 7, ma yang berupa huruf ada berapa? 5. Kan cuma 12. Cuma 12. Sekarang waharfiyatun, dan ada ma berupa huruf. Jadi semua i'rabnya huruf, la mahalla minal i'rab. Huruf tidak ada kedudukan dalam i'rab. Kalau isim punya kedudukan dalam i'rab, itu keharusannya. Wa aujuha khamsa, sisinya ada 5. Sisinya ada 5 ma harfiah. Pertama nafiyah, terkenal ya, ada ma nafiyah. Fata'malu fil jumalil ismiyah amala laisa. Maka dia beramal pada jumlah ismiyah, amalannya laisa. Fil lugatil hijaziyin, pada bahasanya orang Hijaz. Pada bahasanya orang Hijaz, jangan lupa ada catatan di bawah yang 4, 2, 3 dengan syarat ma tidak bergandengan dengan in, ya. Khobarnya tidak bergandengan dengan illa, khobarnya tidak mendahului isimnya, maf'ulun bi dari khobarnya tidak boleh mendahului isimnya, kecuali dorob atau jar majrur dengan syarat yang sudah kita maklumi. Nah, contoh mahada basyaron, contohnya mahada basyaron. Sisi kedua sebagai huruf dan ke-9 dari sisinya ma wa masdariyatun, ma masdariyah. Cuman ma masdariyah ada 2. Ada masdariyah dorfiyah, ada masdariyah goir dorfiyah. Inilah yang dibahas.
Ada ma masdariyah ghair dzarfiyah. Ada ma masdariyah yang bukan dzaraf, bukan penggantinya muddah. Kan itu hanya di tempatnya siapa? Dama. Ini ma masdariyah ghair dzarfiyah, bukan dzarfiyah. Selain muddah, selain dama. Selain dama. Antum masih ingat kan pembahasan kana dan teman-temannya? Dama ada syarat amalannya. Diawali oleh siapa? Ma masdariyah dzarfiyah. Selain itu ma masdariyah saja. Ma masdariyah, bukan dzaraf. Contohnya bima nasu yaumal hisab ay binisyanihim iyah. Kenapa jadi binisyani? Kenapa? Ma apa tadi? Masdariyah mengharuskan fiil setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Itu jadi masdar. Nasa, yansa, nisyan. Tasrifnya. Itu tasrifnya. Iya. Wa masdariyatun dzarfiyah. Dan ada ma masdariyah dzarfiyah. Jangan lupa yang masuk pada dama. Nah, ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya. Dan ingat, dinamakan masdariyah karena merubah fiil setelahnya menjadi masdar. Dinamakan dzarfiyah karena dia pengganti dari dzaraf. Itu keterangan di mutamimah. Itu keterangan di mutamimah. Nah, contoh ma dumtu hayya, ayat takdirnya muddata dawami hayya. Muddata dari ma, dawami dari masdarnya. Dari masdarnya hayya. Selesai. Yang ke-11. Ini juga yang sering kita ambil. Wakafatun. Ada namanya ma apa? Makafah anil amal. Ma penahan dari amalan. Ma penahan dari amalan. Wahya salasatu aksam. Dan dia ada 3 jenisnya. Dia ada 3 jenisnya. Kafatun an amali rofi. Ada yang menahan dari amalan rofa. Ada yang menahan dari amalan rofa. Kekauli seperti ucapannya penyair. Sodati wa atwaltis sududa wa qallama. Wisalun ala tulis sududi yadumu. Kata qalla. Qalla itu kan seharusnya fi'il. Butuh pada fa'il. Lihat kata beliau. Faqalla. Maka qalla adalah fi'ilun. Fi'il. Wa makafah. Dan ma di situ penahan. Penghalang. Antola bil fa'il. Dari meminta dan mencari fa'il. Jelas ini kan? Jadi ma membuat qalla tidak butuh pada fa'il. Iya. Kemudian wa wisal fa'il bi fi'ilin mahdhuf. Terpaksa begitu. Fa'il dengan fi'il yang dihilangkan. Jadi dia marfu bukan karena fa'ilnya qalla. Karena qalla telah ditahan oleh siapa? Telah ditahan oleh ma beramal. Berarti fa'il dari mana? Fa'il untuk fi'il yang dihilangkan. Yufassiruhul fi'ilul madkur. Ditafsirkan, dijelaskan oleh fi'il yang disebutkan. Wa yadumu. Yaitu kata apa? Yadumu setelahnya. Ini masuk dalam bab apa? Iya. Istigol. Tapi ini marfu. Iya, ditafsirkan. Sama dengan di contoh fi'il, fa'il. Di ayat yang di mutamimah. Wa in ahadun minal musyrikin astajarok. Masih ingat? In ahadun. Ahadun di situ apa irobnya? Fa'il. Fa'il dari mana? Fi'il mahdhuf. Dari mana kita tahu? Dari apa? Dari in syartiyah. Sama di sini. Iya, qallama. Kalau ada qallama selalu masuk pada jumlah fi'iliyah. Jumlah apa? Fi'iliyah. Berarti setelahnya itu ada fi'il yang dihilangkan. Diterangkan oleh apa? Kata yadumu setelahnya. Kata yadumu setelahnya sama dengan tadi. In ahadun minal musyrikin astajaroka. Berarti apa yang disembunyikan? Istajaroka, iya kan? Apa yang menunjukkannya? Fi'il setelahnya. Dipahami ini? Ini yang mereka katakan. Iya. Terus wa yakunu wisalun mubtada. Dan bisa juga wisal mubtada. Pokoknya jangan i'rab sebagai fa'ilnya qalla. Dia juga bisa menjadi mubtada. Li'annal fi'il al-makfuf la yadkhulu illa 'alal jumal al-fi'liyah. Wala yakunu wisalun mubtada. Dan wisal tidak akan menjadi mubtada. Kan bisa sebenarnya. Antum bisa i'rab dia sebagai mubtada. Paham kan? Bisa di-i'rab sebagai mubtada. Tapi belum ingatkan. Tidak menjadi mubtada. Kenapa? Apa alasannya? Li'annal fi'ilal makfuf.
Karena fi'il yang ditahan dari beramal, la yadkhulu illa alal jumlah fi'iliyah. Ini faedah besar. Itu fi'il yang ditahan dari beramal, itu tidak akan pernah masuk kecuali pada jumlah fi'iliyah. Anda paham? Kalau antum i'rab misal mubtada, berarti ada fi'il yang ditahan dari beramal, masuk pada jumlah ismiyah. Enggak. Kaidahnya adalah jumlah fi'il yang ditahan dari beramal, enggak akan pernah masuk pada jumlah apa? Ismiyah. Selalu dia masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Itu faedahnya. Iya. Walam takub ma. Ini faedah yang berharga setelahnya. Dari mana, pada kata apa saja ma menahan amalan fi'il. Jangan sampai antum umumkan untuk semua fi'il. Garis bawah ini faedah. Walam takub ma minal af'al. Dan ma tidak akan pernah menahan amalan dari fi'il illa kecuali qalla, tola, kathuro. 3 ini saja. Qallama, tolama, kathuroma. Dia hanya menahan 3 ini. Dia hanya menahan fi'il dari amalan 3 kata ini saja. Qalla, tola, kathuro. Faedah itu. Artinya, tidak akan pernah ma menahan amalan dari fi'il-fi'il selain 3 ini. Selain 3 yang beliau sebutkan ini. Kemudian kata beliau, kafa yang kedua, wakafatun an amalin nasbi wa rofa. Ada juga yang menahan dari amalan nasab dan rofa. Yaitu ini yang masuk pada Inna dan teman-temannya. Iya kan? Sudah lewat bersama kita. Menahan dari amalan nasab dan rofa. Wadzalika ma'a Inna wa akhwatiha. Demikian itu bersama Inna dan saudari-saudarinya. Masih ingat di Mutamimah? Itu dia. Nah contoh, innamallahu ilahun wahidun. Jelas ini. Wa kafatun an amalil jar. Ini juga di Mutamimah. Dan dia juga bisa menahan dari amalan apa? Jar, amalan jar, huruf jar. Nah contoh, rubbama yawaddul ladina kafaru. Masuk pada fi'liyah. Karena tertahan amalannya. Wa qawlihi, dan perkataan penyair kama saipu. Ini yang sering kita dapat dalam baca kitab Gundul. Ka setelahnya ada siapa? Ma di situ ma apa? Ka penahan amalannya. Kama saipu amrin lam takunhu mudharibuhu. Kama saipu. Seandainya beramal kama saipi. Ini saipu. Iya. Waktu lipa fima atalia ba'da qawlihi. Waktu lipa fima ataliyata ba'da. Dan diperselisihkan pada ma yang terletak setelah ba'da. Itu ma kalau terletak setelah ba'da, apakah ma kafa atau bukan? Diperselisihkan. Ini tambahan pembahasan saja dari Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Diperselisihkan. Ya, diperselisihkan. Tentang ma yang terletak setelah ba'da. Iya, kaqauli seperti ucapannya. A'alaqatan ummal wulaidi bu'aidama abna nurasika katsagomil mukhlisi. Lihat itu, bu'aidama. Mereka berselisih pendapat ma yang ada pada setelah bu'aida. Bu'aid itu tasgir dari ba'at. Kan kalau ba'at setelah, kalau bu'aid sebentar lagi. Kalau ba'ada setelah, kalau bu'aid sebentar lagi. Sama dengan qabl. Qabl kan sebelum. Kubail, baru saja. Dipahami ini pembahasan kita? Itu bentuk tasgirnya ini. Apa ini ma setelah ba'da? Mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dia ma ismiyah, berarti dia mudhafun ilaih. Berarti dia mudhafun ilaih. Ada mengatakan dia makafah, berarti dia penahan ba'd dari idhofah. Maka setelahnya dibaca abnanu. Paham kan? Tapi ini mereka perselisihkan. Iya, mereka perselisihkan. Selesai tentang ma ini fakila, maka dikatakan ini pendapat pertama kafah. Dia adalah ma kafah li bu'aid, untuk bu'aid anil idhofah. Ma penahan dari bu'aid untuk bu'aid dari idhofah. Wakila masdariyah. Dan ada mengatakan ma di situ adalah ma apa? Ma di situ adalah ma masdariyah. Paham pendapat ini? Ini adalah diperselisihkan. Terakhir,
sisi ke-12 sekaligus terakhir untuk bab 3 wa zaidatun, selalu penutupnya itu zaidah. Jadi ada juga ma, namanya ma apa? Zaidah. Tahu ma zaidah kan? Masuk dan keluarnya apa? Sama, waktu sama, hiya wa ghairuha minal hurufi zaidah. Ini sebagai penutup semua pembahasan yang telah lewat. Kalau ada pembahasan zaidah, dinamakan dia itu ma ini dan selainnya, selain ma dari huruf-huruf tambahan silatan wa ta'kidan. Namanya adalah silah wa ta'kidan. Jangan namakan zaidah karena itu mengesankan tambahan percuma. Padahal orang Arab tidaklah menambah kecuali ada maknanya, ada fungsinya. Maka kita bilang silatan wa ta'kidan. Itu adalah penyambung untuk setelahnya dan penguat kalimat. Penguat kalimat. Iya. Nah contoh fabima rahmatin. Ma di situ apa itu? Zaidah. Dari mana antum tahu? Beramal. Binya beramal. Padahal ada siapa? Ma. Iya. Amma qalilin. Sama. Ma di situ apa? Zaidah. Dari mana kita tahu? Beramal jer. Padahal ada siapa? Ada ma. Maka ma di situ adalah zaidah. Ai fabi rahmatin wa an qalilin. Paham kan? Artinya ada dan tidaknya apa? Sama saja secara i'rab. Tapi secara makna, maka dia fungsinya apa tadi? Silatan wa ta'kidan. Sila dan taukid. Selesai. Alhamdulillah. Bab 3. Tepat waktu lebih 2 menit sedikit. Alhamdulillah. Tidak apa-apa dimaafkan yang sedikit. Demi maslahat kaum muslimin. Iya. Selesai. Besok bab 4 penutup insyaallah. Iya, jangan hitung lebarannya. Itu bisa diambil tanpa lewat waktu. Iya. Anda paham kan? Kan itu panjangnya saja. Adapun pembahasannya ringan. Ya, ndak olahraga otak lagi. Alhamdulillah. Pak Mubar, insya Allah kita selesaikan besok. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ya, hadir besok karena majelis penamatan. Yang tidak hadir besok tidak makan ayam. Begitu ya. Alhamdulillah. Bab 4 ya. Masya Allah. Penguat. Baik, saya kira antum mau tanya kapan acara. Kita cukupkan dulu. Besok baru kita putuskan kapan kita acara. Insya Allah. Dah? Iya gak? Acara apa itu? Bakar-bakar, dah? Bakar-bakar. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah.